Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafira Dewi Maharani Bawono sebagai mahasiswa hukum dari kelas Ki 241A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum internasional yang saya pelajari dan pahami selama semester ini di semester 4. Kita awali dengan membahas sejarah hukum internasional. Sejarah hukum internasional diawali oleh peradaban kuno. Pada masa Romawi dan Yunani kuno, hubungan antar negara kota atau polis telah mengenal praktik perjanjian damai, aliansi militer, serta arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang dikenal sebagai konsep ius gentium atau hukum bangsa-bangsa. Selanjutnya, pada abad pertengahan, hubungan antar kerajaan di Eropa dipengaruhi kuat oleh gereja, khususnya pada gereja Katolik, yang memiliki peran besar dalam urusan politik dan pemerintahan. Lalu muncullah konsep just war theory atau teori perang yang adil sebagai dasar moral untuk perang dan perdamaian. Sehingga diplomasi mulai terstruktur melalui pengiriman duta tetap. Ciri utamanya adalah yang pertama, didominasi oleh otoritas keagamaan, lalu yang kedua, awal pembentukan norma perang dan perdamaian, dan yang ketiga, diplomasi yang mulai dilembagakan. Selanjutnya, muncullah Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang menjadi tonggak lahirnya sistem negara modern. Ini menegaskan prinsip kedaulatan negara, persamaan derajat, serta non-intervensi. Lalu menjadikan dasar perkembangan hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara yang berdaulat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 terhadap perkembangan hukum internasional. Pada Perang Dunia ke-1 di tahun 1914 sampai 1918, ini menghancurkan keseimbangan kekuatan di Eropa dan menunjukkan bahwa lemahnya hukum internasional dalam mencegah perang. Lalu pada Perang Dunia Kedua di tahun 1939 sampai 1945, ini menimbulkan kerusakan yang besar, penggunaan bom atom, serta kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga ini mendorong untuk melakukan reformasi besar dalam hukum internasional. Dan masa Renaissance, Hugo Grotius melalui karyanya De Jure Belli et Pacis tahun 1625 ini memperkenalkan gagasannya bahwa hubungan antar negara harus diatur oleh hukum yang bersumber dari hukum alam. Karena pemikirannya, ia disebut sebagai Bapak Hukum Internasional Modern dan menjadi pelopor dasar hukum perang serta perdamaian. Jadi, hukum internasional tidak terbentuk secara instan, melainkan berkembang secara bertahap melalui praktik kebiasaan antar negara, pembentukan berbagai perjanjian internasional, yang ketiga perkembangan para ahli, serta kebutuhan masyarakat internasional dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Lalu kita masuk ke apa itu hukum internasional. Hukum internasional merupakan seperangkat aturan dan norma yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya. Memiliki tujuan yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum dalam hubungan antar bangsa. Membahas mengenai sumber hukum internasional, ini terdapat pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, dan ini menjadi dasar utama dalam penentuan sumber hukum internasional. Yang pertama itu ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini merupakan kesepakatan yang dibuat dan mengikat negara-negara yang menjadi pihak. Lalu yang kedua itu ada kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional ini praktik yang dilakukan secara berulang dan diterima sebagai hukum. Dan yang ketiga itu ada, jadi prinsip umum hukum ini adalah asas hukum yang diakui oleh negara-negara beradab. Dan yang keempat itu putusan pengadilan dan pendapat para ahli. Ini menjadi sumber tambahan dan membantu menentukan kaidah hukum internasional.
Selanjutnya, subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional ini adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Subjek hukum internasional meliputi negara, organisasi internasional, Tahta Suci Vatikan, ICRC atau Palang Merah Internasional, lalu individu, kaum pemberontak yang diakui sebagai belligerent, serta pihak-pihak yang bersengketa dalam hubungan internasional. Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional berkaitan dengan bagaimana suatu negara menerapkan hukum internasional dan memenuhi kewajiban internasionalnya. Hubungan ini dijelaskan melalui teori monisme, yaitu hukum internasional dan hukum nasional menjadi satu kesatuan sistem hukum. Menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem yang terpisah. Menurut teori transformasi, hukum internasional harus diubah terlebih dahulu ke sistem hukum nasional agar berlaku di dalam negara. Menurut teori inkorporasi, hukum internasional dapat langsung berlaku dalam sistem hukum nasional tanpa harus diubah. Lalu saya akan menjelaskan mengenai hukum hak asasi manusia dalam hukum internasional. Terdapat 3 instrumen utama dalam hukum HAM internasional, yaitu DHR. UDHR yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai dasar pengakuan HAM. Dan yang kedua itu ada ICCPR tahun 1966 yang mengatur hak sipil dan politik. Dan yang ketiga itu ada ICASCR tahun 1966 yang mengatur hak ekonomi, sosial, dan budaya. HAM memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, bersifat universal, dan yang kedua, tidak dapat dicabut, dan yang ketiga, tidak dapat dibagi. Dengan adanya instrumen dan prinsip tersebut, HAM internasional bertujuan melindungi martabat dan hak-hak setiap manusia. Selanjutnya membahas mengenai hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional adalah aturan yang mengatur perlindungan korban dalam konflik bersenjata. Dasar utamanya yaitu Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977. Hukum ini memberikan perlindungan kepada kombatan yang terluka atau sakit, tawanan perang atau POW, serta penduduk sipil yang terdampak pada konflik. Terdapat 3 prinsip dasar hukum humaniter internasional. Yang pertama itu ada pembedaan distinction antara sipil atau kombatan. Yang kedua itu ada proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan agar tidak berlebihan. Yang ketiga itu ada kemanusiaan, yaitu larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Pentingnya kita mempelajari hukum internasional yaitu untuk memahami hubungan antar negara, menganalisis konflik internasional, lalu mendukung perlindungan hak asasi manusia, dagangan dan investasi, serta melindungi WNI yang berada di luar negeri. Lalu kita membahas mengenai konflik Iran dan Israel atau Israel dan Iran. Konflik ini merupakan konflik yang strategis di kawasan Timur Tengah. Hubungan kedua negara memburuk sejak revolusi Islam Iran pada tahun 1979 karena Iran menolak mengakui Israel dan memberikan dukungan kepada Palestina. Tapi di sisi lain, Israel memandang ini sebagai ancaman untuk keamanan nasionalnya. Konflik ini tidak hanya mempengaruhi kedua negara tersebut, tetapi juga berdampak pada stabilitas dan keamanan di kawasan Timur Tengah serta dunia internasional. Sebagai kesimpulan dari konflik Iran-Israel ini dipengaruhi oleh faktor politik, ideologi, dan keamanan yang membuat kedua negara tersebut memandang sebagai ancaman. Amerika Serikat juga memiliki peran penting dalam dinamika konflik ini. Dalam penyelesaian konflik ini, semua pihak harus mematuhi hukum internasional, terutama terkait perlindungan warga sipil dan perdamaian. Oleh karena itu, diplomasi dan negosiasi tetap menjadi solusi utama dalam mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah saya paparkan, hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional berdasarkan sumber hukum yang diakui. Jadi, subjeknya terus berkembang dari negara hingga individu dan
organisasi internasional. Sengketa internasional harus diselesaikan secara damai sesuai pasal 33 dalam Piagam PBB. Sedangkan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional berperan penting dalam melindungi martabat manusia serta menjaga perdamaian dunia.